Dr. Aris Cahyo Laksono. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Muhammad Bayu Setiaji. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan rencana penelitian saya yang berjudul Identifikasi dan Analisis Struktur Sel Jaringan Organ Sensor Olfaktori pada Serangga Sicanus anulicornis, Hemiptera reduvidae. Sektor pertanian, khususnya perkebunan kelapa sawit, merupakan salah satu sektor strategis di Indonesia karena berkontribusi besar terhadap devisa negara dan perekonomian nasional. Namun, produktivitas perkebunan kelapa sawit menghadapi tantangan serius berupa serangan hama, khususnya seperti ulat api dan ulat kantung. Ulat api dan ulat kantung dilaporkan mampu menyebabkan kerusakan daun dalam skala sedang hingga sangat berat. Serangan hama ini tidak hanya menurunkan produktivitas tanaman, tetapi juga mendorong peningkatan penggunaan pestisida kimia di lapangan. Padahal, penggunaan pestisida secara penggunaan pestisida kimia secara intensif diketahui memiliki dampak negatif terhadap lingkungan, kesehatan, serta keberlanjutan ekosistem. Kondisi ini menuntun pada pentingnya penerapan pengendalian hama terpadu atau yang bisa dikenal dengan PHT sebagai pendekatan pengendalian yang berbasis ramah lingkungan dan berkelanjutan. Salah satu komponen utama dalam PHT adalah pengendalian biologi, yaitu pemanfaatan musuh alami untuk menekan populasi hama. Sicanus anulicornis adalah serangga predator dari ordo Hemiptera dan famili Reduvidae dengan potensi yang tinggi sebagai musuh alami. Sicanus anulicornis diketahui memiliki tingkat predasi yang tinggi terhadap berbagai hama penting perkebunan kelapa sawit, termasuk larva ulat api, sehingga berpotensi untuk berperan sebagai agen pengendali hayati. Keberadaan predator ini tidak hanya menekan populasi hama, tetapi juga mendukung stabilan ekosistem tanpa menimbulkan dampak negatif seperti residu pestisida. Namun, efektivitas predator alami sangat bergantung pada kemampuan sensoriknya dalam mendeteksi dan menemukan mangsa di lingkungan. Kemampuan Sicanus anulicornis dalam mencari dan memangsa hama berkaitan erat dengan sistem sensoriknya yang diperkirakan berpusat pada antena sebagai organ olfaktori utama. Pada antena terdapat berbagai struktur sensila yang berfungsi sebagai reseptor untuk mendeteksi rangsangan, baik itu kimia, mekanik, suhu, maupun kelembapan. Sensila merupakan organ mini sens Sensila merupakan mini organ sensorik yang tersusun atas neuron sensorik dan sel-sel pendukung, sehingga struktur internalnya sangat menentukan fungsi sensornya. Namun, hingga saat ini, kajian mengenai morfologi, terutama ultrastruktur sensila pada antena Sicanus anulicornis, masih belum pernah dilaporkan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji organ sensor olfaktori pada Sicanus anulicornis sebagai pemahaman mekanisme sensorik predator alami dalam mendukung pengendalian hama terpadu. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi organ sensor olfaktori pada antena Sicanus anulicornis, menganalisis distribusi sensila, serta mengkaji struktur internal sensila pada antena spesies tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai ultrastruktur organ sensor olfaktori Sicanus anulicornis sehingga memperkuat basis data ilmiah Indonesia. Hasil penelitian ini memiliki dampak aplikasi signifikan, salah satunya berkontribusi sebagai dasar untuk aplikasi bioteknologi dan inspirasi perencanaan biosensor yang meniru kemampuan sensorik serangga. Penelitian ini dilaksanakan pada periode 2020, Mei 2025 hingga insya Allah Februari 2026. Tahapan awal penelitian ini dilakukan di Lab Pengendalian Hama Terpadu, LPHT, yang digunakan untuk clearing dan memelihara serangga Sicanus anulicornis. Selanjutnya, ada analisis morfometri antena dilakukan di Lab iLab. Lalu ada tahap analisis ultrastruktur yang dilakukan di lab genomik dengan menggunakan SEM dan PET. Berikut ada alur penelitian yang saya lakukan. Penelitian diawali pada tahap persiapan penelitian, yaitu penentuan lokasi, perancangan alat, dan rancangan analisis. Selanjutnya, dilakukan koleksi dan pengambilan serangga Sicanus anulicornis yang kemudian dilanjutkan dengan rearing. Hasil dari serangga koleksi dan hasil dari serangga rearing digunakan sebagai sampel, di mana di sini ada tiga pengujian utama, yaitu ada analisis morfometris Sicanus anulicornis, di mana pengukuran antena serta bagian tubuh lain untuk mendapatkan data morfometri. Lalu ada pemindaian dengan pengamatan dengan scanning elektron mikroskop atau SEM,
dengan tahapan preparasi, lalu ada mounting dan coating sampel, serta pengamatan dengan SEM untuk memperoleh data jenis sensila dan kerapatan jumlah sensila. Lalu yang terakhir ada pengamatan dengan transmission electron microscope atau TEM untuk mendapatkan struktur internal sensila. Berikut alat dan bahan yang saya gunakan untuk pengambilan sampel dan koleksi riring, pengambilan sampel, koleksi, dan riring. Lalu berikut ada alat bahan yang saya gunakan untuk analisis morfometri. Di sini saya menggunakan mikroskop digital Kiens FHX 6000. Dan ini ada alat bahan yang saya gunakan untuk pengamatan SEM. Di sini saya menggunakan SEM Geol GSM IT200. Bahan yang saya gunakan dalam pengamatan eh, transmisi elektron mikroskop yaitu Talos F200C generasi kedua. Nah, di sini ada eh, lahan persawahan di daerah Ciapus Bogor, di mana sampel Sicanus maliformis diambil dan sebagian dikoleksi dan sebagian diriring. Koleksi sampel itu disimpan dalam alkohol 95%. Dan untuk Sicanus yang diriring itu dimasukkan satu pasang per kotak ya. Lalu ada analisis morfometri. Analisis morfometri di mana 15 sikanus jantan dan 15 sikanus betina disiapkan dan diletakkan pada cawan Petri lalu diukur dengan mikroskop digital Kiens FHX 6000 yang di mana data morfometri tersebut dilakukan analisis lebih lanjut dengan prinsipal komponen analisis atau PCA. Berikut adalah bagian-bagian yang saya amati. Di sini ada bagian utamanya itu panjang tubuh, terus ada bagian kepala, ada bagian toraks, abdomen, serta ekstremitas. Eh, Terlihat pada tabel ada 32 bagian tubuh yang diamati. Lalu ada analisis ultrastruktur dengan SEM. Analisis ultrastruktur dengan SEM di mana Sicanus anulicornis dianestesi dan diisolasi antenanya, lalu dimasukkan ke dalam PBS. Selanjutnya difiksasi dengan glutaraldehyde 2,5% dan didiamkan secara overnight. Keesokan harinya masuk ke tahap dehidrasi, di mana sampel dimulai pada alkohol 70%, selanjutnya 80%, 90%, 95%, dan alkohol absolut. Eh, Masing-masingnya adalah 15 menit. Dan pada alkohol absolut dilakukan 2 kali pengulangan. Setelah pada alkohol absolut, sampel dimasukkan ke dalam tab butanol dan didiamkan selama overnight. Keesokan harinya, sampel bisa diambil dan ditaruh pada stup. Stup sendiri merupakan stup kuningan, lalu sampel dan stup dilapisi dengan logam konduktif. Di sini kami menggunakan emas, menggunakan ion cutter atau sputter. Setelah itu, sampel siap untuk diamati dengan scanning electron microscope. Hasil dari amatan tersebut adalah citra SEM untuk mengidentifikasi sensila pada antena Sicanus anulicornis dan distribusi masing-masing tipe sensila yang telah ditemukan per satuan luas pada setiap segmennya. Lalu ada prosedur analisis ultrastruktur dengan transmission electron microscope, di mana Sicanus anulicornis fresh atau dalam keadaan hidup dianestesi pada suhu minus 80 derajat Celcius selama 1 menit. Lalu antena diisolasi dan dimasukkan ke dalam PBS. Selanjutnya difiksasi menggunakan glutaraldehyde dan paraformaldehyde dengan perbandingan 1:1 dalam pelarut PBS selama overnight. Keesokan harinya, sampel masuk ke tahap staining. Staining pertama itu menggunakan osmium tetroxide 0,5% selama overnight juga. Keesokan harinya menggunakan uranil asetat 2% selama overnight dan keesokan harinya masuk ke tahap dehidrasi. Tahap dehidrasi dimulai
dari persentase alkohol 70%, selanjutnya 80%, 90%, dan alkohol absolut masing-masing 30 menit. Ini aku lupa ganti. Dan alkohol absolut dilakukan selama 2 kali. Keesokan selanjutnya masuk ke tahap infiltrasi resin. Infiltrasi resin itu menggunakan 3 tahapan, di mana resin banding alkohol 1:2, lalu resin banding resin 1:1, selanjutnya diinfiltrasi menggunakan full resin. Dari masing-masing tahap itu selama 30 menit. Setelah diinfiltrasi menggunakan full resin, masuk ke tahap penanaman sampel atau embedding. Embedding sendiri merupakan pencetakan sampel di dalam kapsul BIM. Setelah sampel diletakkan dalam kapsul BIM dan dimasukkan resin, sampel dan kapsul BIM dimasukkan ke dalam oven dan di oven dengan suhu 60 derajat selama overnight. Keesokan harinya, resin sudah dapat dipotong menggunakan ultramikrotom dengan ketebalan 85 nanometer. Namun sebelum dipotong itu melakukan melewati beberapa tahap terlebih dahulu seperti pembentukan dengan cutter pen, lalu ada trimming menggunakan tungsten blade dan glass blade ataupun glass blade. Dan terakhir, step terakhir adalah pemotongan eh, lamela menggunakan diamond blade. Lamela yang diperoleh diletakkan pada grid yang sudah dihidrofilikan. Ini bahasa Indonesia kemarin ya. Dihidrofilikan. Dan hasil dari sampel yang sudah diletakkan pada grid dapat diamati pada transmission electron microscope. Hasil citra TEM digunakan untuk mengidentifikasi struktur internal sel sila, di mana struktur internal sendiri ini bisa dilihat yaitu struktur dinding kutikula, keberadaan jumlah sel neuron sensorik, serta struktur dendritnya. Berikut jadwal penelitian yang saya lakukan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.